yang menjadi kewajiban seorang muslim ketika berada di musim-musim kebaikan, dan musim itu telah tiba. Coba lihat permainan anak-anak itu Pak sekarang itu, ya, Masya Allah, yang pemula, yakni pertengahan dan pro, ya, Masya Allah. Kalau sudah tiba musimnya tidak terbendung, ya. Biar yang masih, anak saya masih 1,5 tahun, itu juga sudah, ya, semuanya tidak mau ketinggalan. Masya Allah. Seorang muslim ketika melihat musim kebaikan seharusnya lebih dari itu, ya, dan meriah di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Wassalatu wassalamu ala muallimin nasil khair, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal 'alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara sekalian, ikhwani kaum muslimin sedang jemaah salat subuh Masjid Nurul Haq yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Apa kabar semuanya, Bapak-bapak? Alhamdulillah sehat ya. Sehat wa'afiyah. Kita bersyukur kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang mulia ini, di waktu yang mulia, mengerjakan kebaikan setelah kebaikan. Tentunya semua atas taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat yang sering diulang oleh guru-guru kita adalah kita yang Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan untuk melakukan kebaikan dan istiqomah di atasnya, insyaallah taala akan semakin cerdas dan mudah memilah mana yang betul-betul mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan mana yang menjadi sebab murka Allah Subhanahu wa taala, baik dari ucapan dan perbuatan. Tapi jangan sampai hal tersebut membuka pintu dan peluang dari iblis dan bala tentaranya untuk membisikkan sifat ujub ke dalam diri orang yang beriman dan beramal saleh tadi, yaitu sifat takjub dengan dirinya, ya, sehingga muncul rasa diakui oleh orang lain dan memandang yang lain masih jauh darinya. Hal ini banyak disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Talbis Iblis. Bagaimana iblis dan bala tentaranya betul-betul memiliki strategi yang amat sangat halus, ya.
Maka kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Zikr, syukur, dan bukan ibadah saja, tapi husnul ibadah, ibadah yang baik, ya, yang betul-betul sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk dirinya. Nah, jamaah sekalian, inilah yang membuat seorang muslim senantiasa mengedepankan rasa tawakalnya kepada Allah dan meminta thabat. Sallallahu tsabata mahma kunta 'alal haq. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati meskipun engkau berada di atas kebenaran. Karena keteguhan inilah yang membuat orang yang benar itu, ya, semakin benar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh makhluk yang lain. Rasa tawakal inilah yang membuat seorang mukmin merasa tidak memiliki apa-apa, bahwa semua yang dia lakukan itu semata-mata hanya karena ada andil dan turut serta Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Begitulah perjalanan sejarah jamaah sekalian. Selemah apapun kita, selama Allah Subhanahu wa taala yang mengurus urusan kita, maka semuanya akan menjadi mudah. Coba lihat Nabiullah Musa alaihi salam, ya, sama-sama air, Pak, sama-sama air kasusnya, dalam kondisi yang paling lemah. Adakah yang lebih lemah dari anak bayi dalam standar hidup manusia? Anak bayi tidak punya apa-apa, ya, kecuali menangis. Anak bayi dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala tidak tenggelam di atas air. Bukan tidak sengaja, memang kata Allah Subhanahu wa taala, lemparkan anakmu ke sungai, ya, letakkan di peti dan taruh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa tawakal itu kalau sudah Allah yang urus, sudah. Dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa kecil. Tapi bandingkan dengan Fir'aun, dengan semua kekuatan yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki, pasukan yang banyak, pernah mencapai derajat paling tinggi di langit, minta kepada panglimanya dibangunkan tangga yang tinggi, istana yang tinggi. Kita tidak tahu, Pak, peradaban kita di abad modern ini yang paling tinggi berapa kilo ke langit? Katanya ada yang mau bangun 1 kilo. Ya. Kalau membentang ke tanah tidak terlalu jauh 1 kilo. Jadi kalau dinaikkan ke langit, Pak. Dan Fir'aun pernah sampai ke sana sampai mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya sudah cari Tuhannya Musa, katanya di langit. Tidak ada. Dan semua para nabi mengatakan Allah itu di atas. Sampai ke atas tidak ada. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi, ya, menghidupkan anak perempuan, membunuh anak laki-laki. Semua, bahkan konon dikatakan Fir'aun tidak pernah dirasakan sakit, ya, tidak pernah sakit, Pak, dalam riwayat. Masya Allah. Dengan semua keangkuhan, kekuatan, tapi tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia dengan air? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini anak bayi tadi dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala terselamatkan. Manusia dengan segala kemampuan yang dia miliki namun tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki daya dan upaya.
Inilah yang membuat seorang muslim umat Nabi Muhammad SAW semakin percaya diri, ya, semakin tampil penuh semangat, optimis. Bagaimana tidak, Nabi SAW mengatakan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka hari itu dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya, keselamatannya, kebahagiaannya. Dan sekiranya Allah menetapkan hari ini adalah hari terakhir kita hidup di muka bumi, ajal kita tiba hari ini, alhamdulillah, ada jaminan penjagaan dan jaminan dari Rabbul Alamin. Ikhwani fillah, hadirin kaum muslimin sedang jamaah subuh yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur, ya, bersyukur dengan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala titip amanahkan kepada kita, dan betul-betul menjadikan syaitan itu sebagai musuh yang nyata. Fattakhidhuhu aduwwa, kata Allah, syaitan itu musuh, maka bermuamalah kepadanya dengan status sebagai musuh. Nah, ini bentuk kesyukuran kita kepada Rabbul Alamin. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencoba memaksimalkan waktu pada kesempatan kali ini. Kami akhir-akhir ini banyak mengingatkan diri, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk ikhwah sekalian, apa yang menjadi kewajiban seorang muslim ketika berada di musim-musim kebaikan, dan musim itu telah tiba. Coba lihat permainan anak-anak itu Pak sekarang itu, ya, Masya Allah, yang pemula, yakni pertengahan dan pro, ya, Masya Allah. Kalau sudah tiba musimnya tidak terbendung, ya. Biar yang masih, anak saya masih 1,5 tahun itu juga sudah, ya, semuanya tidak mau ketinggalan. Masya Allah. Seorang muslim ketika melihat musim kebaikan seharusnya lebih dari itu, ya, dan meriah di mana-mana. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu adalah bentuk ketakwaan yang ada di dalam hati. Jadi kalau mau lihat sejauh mana ketakwaan kita, at-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa itu dalam hati, maka lihat bagaimana kita memuliakan apa yang Allah muliakan. Satu di antaranya jamaah subuh yang mulia adalah keberadaan kita di bulan Rajab 1444 Hijriah. Ini bulan yang agung, satu dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Itu ketetapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat di hari penciptaan langit dan bumi. Jadi ketika Allah mengatur tata surya ini, alam semesta, Allah atur peredarannya, ya. Kemudian Allah tetapkan untuk bumi ini 12 bulan dalam 1 tahunnya. Maka tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah jumlah bilangan bulan yang 12 ini. Ya. Kemana saja kita berada, kita akan dapatkan penanggalan takwim itu menempatkan 12 bulan. Meskipun namanya berbeda-beda.
Tahun Hijriyah 12 bulan, Masehi 12 bulan. Kemana saja Pak? Ke Yunani kuno, Cina, peradaban apa saja, jumlah bilangan bulannya ada 12. Ada yang pernah coba merubah ini? Ya, di zaman jahiliyah pernah dicoba, kita jadikan 13. Tidak bisa Pak, kacau penanggalannya. Kalau buat perjanjian itu tidak ketemu. Ya, misalnya kita ketemu nanti tanggal sekian, berbeda. Ada yang coba kurangi jadi 11 saja. Semua uji coba itu diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi kalau mau rubah 12 bulan ini, ya rubah dulu penciptaan langit dan bumi. Ada yang bisa? Tidak ada. Sebenarnya ayat ini kalau ditadabburi para ilmuwan sudah cukup menjadi sebab pintu hidayah terbuka untuknya insyaallah ta'ala. Dari 12 bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memilih mengistimewakan 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang hurum. Hurum ini ya jamak ya dari kata haram, memiliki banyak makna. Secara hukum lawan dari halal, tapi secara maknawi haram ini bermakna mulia. Ya, al-masjidil haram, masjid yang haram secara hukum dimasuki oleh orang selain kaum muslimin dan memiliki kemuliaan, keistimewaan. Nah, 4 bulan ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Ini nanti kita akan tiba juga Pak insyaallah ta'ala. Ya, Allah panjangkan usia kita. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan Pak berturut-turut, bulan yang agung. Kemudian berlalu 1 semester, 6 bulan, tibalah kita di bulan Rajab ini. Maka keberadaan kita di bulan ini berbeda dengan keberadaan kita di bulan-bulan yang lain. Di antara amalan yang bisa kita lakukan jamaah sekalian, yang paling utama adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala minta, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan coba-coba ya, jangan menyengaja menzalimi diri kalian di 4 bulan haram itu. Jangan menzalimi diri kalian di 4 bulan haram. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan di 12 bulan, karena hunna, dhamir hunna dalam bahasa Arab ini bisa balik ke 4 bulan, bisa balik ke 12 bulan. Bahwa tidak boleh menyengaja berbuat dosa di 12 bulan, tapi larangan tersebut semakin keras ketika kita berada di 4 bulan yang mulia. Ya, kalau kita misalnya ya, kalau makan sambil belajar, sambil kuliah, ya boleh saja, tapi adabnya kurang bagus kan? Gurunya menjelaskan dia makan gado-gado. Wah, itu kurang pas. Kalau permen mungkin masih bisa, tapi jangan sate semua konro di depan baru gurunya mengajar. Nah, berarti waktu di situ kurang tepat. Terlebih lagi ketika sholat, tidak ada orang sholat Pak sambil makan, dilarang. Ya, atau buang sampah di luar masjid, di halaman kita, tidak boleh buang sampah sembarangan, terlebih lagi ketika berada di dalam masjid. Nah, begitulah di 12 bulan dan ketika berada di 4 bulan yang haram ini. Banyak hikmahnya. Di antaranya para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut karena dosa yang dilakukan di bulan haram berbeda dengan dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Siksaannya lebih pedih.
ancamannya lebih besar. Maka dilarang dalam bulan haram, ya. Nanti kita bahas kenapa dinamakan seperti itu. Di antaranya adalah tidak boleh memulai peperangan. Tidak boleh, Pak, kita memulai peperangan. Tapi ketika ada yang menyerang kita, maka wajib untuk kita difa', ya, mempertahankan. Dan lain sebagainya. Masya Allah. Namun ada kabar gembiranya, jamaah subuh yang berbahagia, sebagaimana dosanya tidak sama, pahala ganjaran dari kebaikan yang dilakukan di bulan haram ini juga tidak sama. Nah, ini bentuk kesempurnaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dosanya tidak sama, pahalanya juga tidak sama, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim melihat inilah mawasimul khairat, musim-musim kebaikan yang harus dimaksimalkan. Yang harus dimaksimalkan. Nah, berkaitan dengan hal ini banyak riwayat, ya, dan harus kita pilih-pilih. Kita pilah-pilah berdasarkan standar ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan lewat para ulama-ulama kita. Ya, karena termotivasi dengan datangnya bulan yang haram ini, oh banyak. Siapa yang melakukan ini dan itu akan mendapatkan ini. Nah, amalan-amalan seperti ini, jamaah sekalian, hendaknya kita kembalikan kepada apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kalau tidak, itu masuk dalam apa yang Nabi SAW katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Capek-capek beribadah ternyata tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti yang dikatakan, ya, kepada mereka di dalam Al-Qur'an, faj'alnahu haba'an manthura. Ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyangka bahwa dia sudah berbuat banyak di hadapan manusia, di akhirat nanti karena dua syarat ini tidak terpenuhi, diperlihatkanlah amalannya itu banyak, memang Pak, banyak amalannya, tapi apa kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura, ya, kami hamburkan itu amalannya seperti yang berterbangan, itu tidak ada nilainya. Masya Allah. Saya kalau lihat, ya, teman-teman muda membanding-bandingkan pemain sepak bola, Pak. Oh, itu lebih bagus dari fulan karena dia sering infak. Oh, punya sekolah ini, punya sekolah ini. Saya bilang, mudah-mudahan dia bersyahadat supaya amalan itu dihitung. Karena kalau tidak dipenuhi syarat ini, biar dia infakkan semua yang dia punya, haba'an manthura. Nah, inilah jamaah sekalian menjadi perhatian kita bersama. Maka semangat kita dalam beribadah itu harus terkontrol, ya. Jangan sampai semangatnya terpacu, lupa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tuntunkan untuk kita. Karena kaidahnya jelas. Ibadah, taib. Ada tuntunannya, ada, laksanakan. Tidak ada, tinggalkan. Karena kita tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Ikhwani fillah yang berbahagia, para ulama kita, para salafus saleh memaknai Rajab ini dengan bulan keagungan. Kalau kita buka bukunya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab Lataiful Ma'arif, oh, diurutkan itu semua, ya, fadilah-fadilah dari bulan Rajab. Dinamakan Rajab Mudhar, ya, artinya Rajab muazzam, Rajab yang diagungkan, dimuliakan. Rajab Mudhar, Rajab yang muazzam, yang mulia. Para salaf memaknai bulan ini diantaranya, ya,
Ada yang mengatakan syahrul Rajab syahrul zara. Bulan Rajab adalah bulan kita menanam. Bulan kita menanam. Wa syahru Sya'ban akan tiba nanti insyaallah taala syahrus suqya lizzara. Bulan Sya'ban adalah bulan kita menyiram, menyemai, merawat tanaman yang kita tanam di bulan Rajab. Lalu akan tiba insyaallah taala Ramadan sebagai syahrul hasad, bulan kita memanen tanaman yang telah kita tanam. Maka jangan pernah mengharap Ramadan itu sukses, jangan pernah mengharapkan panen raya di Ramadan kalau tidak pernah menanam sebelumnya. Kalau makanan Pak, sayuran, biar kita tidak tanam, bisa panen di pasar, ya bisa. Nah, tapi amalan ini Pak, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagiannya orang itu kecuali apa yang dia usahakan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosanya fulan tidak akan ditanggung oleh si fulan. Masing-masing membawa amalannya masing-masing, mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala satu-satu, mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia lakukan. Nah, ini jamaah subuh yang mulia. Pernah kita kasih juga permisalan di sini, ya, tentang panen raya di malam tahun baru itu, ya, yang jualan jagung itu pinggir jalan. Oh, itu Pak, dari Gunung Tembak sana, terus kanan kiri Pak, Manggar, Batakan, sampai ke Kelandasan, Kampung Baru, mungkin daerah sini juga, ya. Nah, itu pasti enggak, kalau enggak direkayasa enggak bisa begitu. Tapi semua petani, ya, pengembang melihat di mana lokasi ditanam, timingnya seperti ini sehingga malam tahun baru bisa dipanen. Kalau untuk dunia saja Pak orang bisa memanage seperti itu, tentunya orang-orang yang beriman, yang meyakini bahwa wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu jauh lebih baik dan lebih abadi, juga harus mempersiapkannya seperti itu. Bukankah Rasulullah SAW dan para sahabatnya memberikan teladan, ya, 6 bulan sebelum Ramadan sudah bersiap-siap, ya, berharap-harap cemas, sampai dikatakan kehidupannya Nabi dan para sahabat itu Pak cuma 2. 6 bulan mengharap Ramadan, ketika Ramadan memaksimalkan ibadah, ya, dan 6 bulan setelahnya minta sama Allah untuk amalan Ramadannya diterima. Begitu Pak, program hidupnya seperti itu. 6 bulan sebelum pra Ramadan berharap-harap cemas, mempersiapkan diri, memaksimalkan diri di Ramadan. 6 bulan setelahnya berharap-harap cemas kiranya Allah menerima amalan yang telah dilakukan. Dan kepada mereka lah kita berittiba. 6 bulan Pak sudah berkurang. Ini tinggal berapa hari lagi, ya? Tidak sampai 2 bulan, ya. Insyaallah taala Allah kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara para ulama, ya, juga memberikan penguatan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dikatakan Syahrul Rajab miftahu syahril khairi wal barakah, bahwa bulan Rajab ini adalah kunci untuk kesuksesan bulan kebaikan dan bulan keberkahan, yaitu Ramadan. Jadi jangan mengharap Ramadan ini terbuka kebaikan dan keberkahannya kalau kita tidak mendapatkan kuncinya di bulan Rajab ini. Nah, ini kita bisa maksimalkan bersama-sama. Terkait puasa,
jamaah sekalian, karena kita memaknai Ramadan sebagai syahrus shiyam, ya, maka pastikan di bulan ini, ya, yang sudah terbiasa dengan puasa-puasa sunnah, insyaallah taala bulan Rajab ini sebagai peningkatan kualitas. Ya. Kalau sebelumnya puasa kita masih mengeluh juga, maka insyaallah di Rajab ini puasa kita tanpa mengeluh. Kemudian yang belum terlatih puasa, ya Rajab inilah kita maksimalkan. Kalau Daud sebagai puasa terbaik masih berat, ya 15 hari dalam satu bulan, ya kita bisa ambil yang di bawahnya, Senin Kamis, maka menjadi 8 hari per bulan. Kalau tidak bisa juga, maka jangan sampai kita ketinggalan standar minimal paling rendah dan tidak ada lagi di bawahnya. Apa itu? Salasatu ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Masa 30 hari makan terus, ya? Weh, sekali-kalilah puasa, ya. Dan nikmat, Pak. 3 hari saja, kata Nabi SAW, ya. Ini pesan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, Pak, sahabat yang kalau kita baca buku-buku hadis pasti namanya beliau ada. Ya, orang belajar hadis tidak pernah dengar namanya Abu Hurairah, belum belajar hadis itu. Kenapa? Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Saking semangatnya belajar ini Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi pesankan 3 poin, ya, karena dia tidak mampu sholat malam semalam suntuk, ya, atau berdiri lama-lama di tengah malam. Kata Nabi SAW, jangan tinggalkan witir. Ini standar paling minimal. Kalau tidak bisa berbanyak-banyak rakaat, berlama-lama berdiri ruku sujud di malam hari, jangan ketinggalan witir. Ini yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini, ya. Jangan sampai malam berlalu tidak ada witir kita kerjakan. Padahal Nabi mengatakan Allah itu witir dan menyukai witir. Kalau bulan-bulan sebelumnya malam-malam kita berlalu tanpa witir, bismillah, maksimalkan di Rajab ini. Tambahlah 2 rakaat, 4 rakaat, ya kan? Ditutup dengan witir 1, 3. Indah, Pak. Kita akan mensuasanakan bulan ini sebagai bentuk pengagungan. Kemudian salatul duha. Ini standar, insyaallah taala bisa kita lakukan. Kata Nabi SAW, salatul duha salatul awwabin. Salat duha adalah salatnya para awwab, yaitu orang yang sangat taat kepada Allah. Kalau melihat sejauh mana ketaatan kita kepada Allah, lihat salat duha kita. Kenapa? Karena waktu duha ini, Pak, waktu yang prima untuk mengumpulkan dunia, ya kan? Dari pagi sampai siang itu menjelang zuhur itu, Pak. Wah, kalau kita mau kumpulkan dunia ini, perbendaharaan dunia ini, memang waktunya, ya kan? Tapi di tengah kesibukan manusia mengumpulkan dunia, masih ada hamba yang mau ruku sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salat duha. Jangan ditinggalkan. Dan yang terakhir tadi, saumun salasati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Wallahu taala alam, apakah Abu Hurairah belum mampu puasa Daud Senin Kamis sehingga Nabi kasih standar paling rendah ini, ya, atau kebalikannya, beliau juga melaksanakan ibadah-ibadah tadi tapi tidak meninggalkannya, masuk juga di dalamnya. Ini standar minimal, ya. Tapi ya mau ngambil standar minimal ini, ya minimal kayak Abu Hurairah juga lah, ya, belajarnya. Ada mahasiswa bilang, Ustaz, saya tidak mau sholat lail lama-lama. Kenapa? Mau witir aja, karena kayak Abu Hurairah. Oh ya, setor juga 1000 hadis, ya, paling tidak seperti itu. Nah, artinya jamaah sekalian,
kita mengambil ini ya sebagai sebuah amalan bahwa ada standar minimal yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, sebagai pribadi muslim yang menginginkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, kalau tidak bisa di Ayyamul Bid 13, 14, 15 ya pilih hari apa saja. Ambil satu hari di 10 pertama ya, satu hari di 10 kedua, satu hari di 10 terakhir. Itu kan tidak berat. Nah, kemudian ketika kita memaknai Ramadan sebagai syahrul Quran, jamaah subuh yang mulia, kita perhatikan juga bagaimana tilawah kita dengan Al-Quran ini. Kalau Ramadan tahun lalu Allah mudahkan kita khatam berkali-kali, ya, Masya Allah. Coba lihat dari bulan Syawal setelah Lebaran sampai bulan ini sudah berapa kali kita khatamkan Quran? 1 kali, 2 kali. Alhamdulillah, ada yang bisa mengkhatamkan setiap bulan. Ya kan? Tapi jangan sampai sudah berbulan-bulan tidak khatam-khatam. Ya, berarti terlalu banyak waktu kita yang tercecer. Atau kita baca Quran seadanya saja. Oh, mau ngaji, buka sembarang saja ngaji. Baik, ya, tapi di mana perhatian kita, keterikatan kita dengan kalamullah ini? Di mana kita dengan para sahabat yang semangatnya itu mau khatam Quran setiap hari? Tapi Nabi larang kan? Jangan khatam Quran 1 hari. Ini di luar Ramadan. Kalau di Ramadan boleh, ya. Di luar Ramadan tidak boleh, kata Nabi. Jangan khatamkan Quran 1 hari. Terlalu banyak pekerjaan yang akan kau tinggalkan. Bayangkan kalau tiap hari khatam, Pak. Kapan ke pasarnya itu? Ya. Kata Nabi, kalau mau khatam paling cepat 3 hari. Masya Allah, 3 hari, Pak. 1 hari 10 juz. Kita sudah berapa hari ini? Ya. Sepekan juga ada riwayatnya. 10 hari juga ada riwayatnya. 1 bulan, dan yang paling terakhir jangan sampai lewat 40 hari belum khatam Quran. Nah, ikhwan fillah yang mulia, mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita tilawah Al-Quran ini, ya, ibadah yang akan membersamai kita sampai surga nanti. Di surga tidak ada ibadah sudah, Pak, ya, tidak ada sudah sholat, puasa, tidak ada sudah. Tapi satu-satunya ibadah adalah baca Quran. Ya, di surga itu baca Quran. Kita semua nanti ini insyaallah taala ketika tiba di pintu surga, malaikat bilang, kalau dalam Quran kan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Alhamdulillah, selamat datang, selamat atas kesabaran kalian, kata malaikat. Lalu ada yang mengatakan kepada ahli Quran, iqra, baca Quran, wartaqi, dan naik terus, warattil kama kunta turattil fid dunya, tartilkan bacaanmu sebagaimana engkau tartilkan dulu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena istanamu nanti posisinya adalah di ayat terakhir yang engkau baca. Ini juga menjadi motivasi untuk kita menghafal Quran, karena inilah ibadah nanti yang kita akan bawa sampai ke depan pintu surga jamaah subuh yang mulia. Syahrul Quran, Ramadan akan tiba. Bagaimana kita mensuasanakan kita, diri kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan masih ada waktu, ya, 50 harian ini yang belum khatam, bismillah, dari sekarang, ya, hari ini mulai Al-Fatihah, tandai stop di mana, ya, dan usahakan kita khatam sebelum Ramadan tiba. Jadi Ramadan nanti itu, ya, sudah Masya Allah, ya, sudah running itu, ya, khatam berkali-kali insyaallah ta'ala. Ini asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa amal kebaikan yang bisa kita segar-segarkan kembali
menjadi nasihat untuk kami pribadi, dan semoga bermanfaat untuk ikhwah sekalian. Kita berharap kepada Allah umur yang panjang, kembali dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Nabi bilang, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainihin. Satu solat ke solat berikutnya, satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah checkpoint pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini proposal besar kita, Pak. Apa zikir kita kalau mau buka puasa itu? Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan, surga, ya, dan penjagaan dari siksa api neraka. Nah, ini yang kita harapkan, kita proyeksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup jamaah subuh yang mulia. Nabi SAW mengatakan, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik, manusia terbaik adalah orang yang Allah panjangkan usianya dan baik amalannya. Dan kebalikannya, syarrun nas, manusia terburuk adalah orang yang Allah panjangkan usianya tapi dipenuhi dengan kemaksiatan, waliyadzubillah. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna li husni ibadatika fihi ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna li husni siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.